orang tua atau murid atau yang mewakili yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama perkenalkan dulu, kata-kata bahasa yang sederhana, tak kenal maka orang bicara lepas, orang bicara enak kalau kita saling utang. Saya oleh yang tadi Bupati sudah menyebutkan diantaranya SMS Rada itu ada 4 jurusan, kalau bahasa dunia jurusan. Yang pertama istilah TKR. Saya nanti kadang-kadang lupa, Bu, anaknya kelas berapa? Nah, oleh karena itu kenal itu adalah kunci dari komunikasi kita antara orang tua, pihak sekolah, terutama kualitas. Lalu yang namanya TKR, coba angkat tangan dulu yang namanya TKR. Ya, terima kasih Bu. Tahu nggak sih? Iya, lalu mungkin Bu, saya kepengen sekolah di sana TKR. Apa itu TKR? Kemudian apa yang diperoleh setelah kita lulus TKR? Yang pertama TKR itu hanya mempelajari kendaraan yang roda 4. Makanya teknik kendaraan ringan, yang bus, kemudian itu kan bukan kendaraan ringan. Kendaraan ringan itu kayak angkot, mobil bapak dan ibu yang biasa dipakai, mobil. Itu namanya teknik kendaraan ringan. Jadi dilihat. Jadi anak itu yang masuk ke TKR harapannya minimal paham betul, bisa kerja, bisa membahagiakan orang tua, kerjanya tentang bengkel mobil, kayaknya bengkel otomotif, termasuk menjadi showroom dan sebagainya. Mudah-mudahan cita-cita anak-anak kita dan keinginan orang tua dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. TKR apa ya? Nanti kita tinggal TKR kedua, TKR 1, TKR 2. Jangan kan Pak, dan banyak. Kelas berapa Bu? 10 TKR. Kita nanya lagi, TKR berapa? Tahu. Jadi ketika nanti administrasi dengan penjelasan dari Bapak dan Ibu jelas, maka administrasi cepat. Oh, TKR 1 atas nama ambil ya. Nah, kalau TKR 2 berarti kita nyari data 2 kelas, pasti lebih lama. Tuh. Yang kedua, ada yang Bapak Ibu anaknya ngambil keinginan RPL. Ada teman tangan RPL. Ya, gimana sih? Tahu RPL? Rekayasa perangkat lunak. Cuma ada 1. Jadi kalau Pak, saya mau bayar SPP kelas 10 RPL, cepat jelaskan bisa. Apa yang akan dipelajari atau yang akan dipelajari dalam RPL? Namanya juga rekayasa, lebih penekanan kepada program. Ya, jadi lebih penekanan kelas berapa anaknya ya? Kelas berapa? Misalnya ibu misalnya. Otomotif itu apa sih? Kalau ketik satu kan dia namanya lama. Kemudian siapa yang sudah bayar, siapa yang belum, bingung. TKR. Tapi dengan rekayasa perangkat lunak, ketik misalkan Ibu Tati, dia langsung kelihatan 2 line merah, berarti sudah masuk uangnya misalnya. Itu namanya rekayasa perangkat lunak. Kemudian yang ketiga yang ada di SMP masyarakat,
TKJ. Ada yang namanya TKJ? Ya. Nah ibu tahu apa? Ya wajar kita orang tua zaman sekarang zaman now mah generasi zaman Z itu lebih tahu. Kalau kayak kita orang tua yang lahirnya kira-kira tahun 50 kayak itu pagi. Kalau saya baru lahir 82. Wajar nggak tahu TKJ itu yang nggak salah. TKJ itu teknik komputer dan jaringan. Apa ruang lingkupnya? Karena kan di internet ada apa tuh yang udah nawar-nawarin, ada BNI, ada video 100.000 nawar apa itu bagian dari ruang lingkup yang akan disampaikan kepada anak-anak ibu yang mengambil jurusan teknik komputer dan jaringan TKJ, supaya bapak ibu nanti bisa mengerti kamu udah sekolah 3 tahun bisa apa ya, nanti pengen kerja di mana. Yang terakhir dulu namanya multimedia MM, tetapi sekarang lebih spesifik namanya DKP, desain apa pakai desain komunikasi grafis. Pura-pura desain komunikasi grafis. Grafis itu apa? Tentang gambar. Contoh misalnya, bisa ibu bisa lihat film-film bunyi apa itu kan tadinya kalau karena kan diam. Jadi kita ambil gambarnya, gambar ibu misalnya ambil foto diam. Kemudian dari dia bisa dikirakan, bisa maju mundur aja begininya. Itu bagian dari ruang lingkup yang akan dipelajari oleh anak-anak kita yang mengambil program EKJ. Dulunya MM, coba yang MM coba kanan-kanan yang anaknya itu. EKJ yang satu ya, satu global berapa maksudnya? Terima kasih Bu. Saragannya ada lagi satu lagi yang namanya SMK Akadil. Ada yang namanya penjelasan walaupun dengan usul. Kalau campuran agak belajar itu kita rapat. Akadil itu apa? Akadil itu apa? Kepala sekolah. Akadil berapa? Kamu sekolahnya Akadil berapa? Adil itu dari bahasa 3 perdagangan, makanya disebutnya bisnis dan manajemen. Ada 2 jurusan OTKP yang belajarnya sekretaris, jurusan sekretaris atau perkantoran. Kemudian ada satu lagi jurusan AKR, akuntansi lembaga. Kalau dulu sebutnya akuntansi. Jadi kenapa saya sebutkan dan kita perkenalkan itu supaya bapak dan ibu bisa membantu kalau anak-anak ada kesulitan pembelajaran dan mengingatkan atau lupa. Bapak dan ibu yang kami muliakan, sekarang kita akan selanjutnya akan menyampaikan namanya juga rapat sosialisasi. Sosialisasi itu artinya ya maklumat pemberitahuan supaya yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya sudah tahu menjadi yakin tahu.
Makanya bahasanya sosialisasi 3T. 3T itu tertib administrasi, tertib belajar, dan tertib aturan. Apa saja nanti kita lihat dulu slide itu. Kemudian kita juga akan sosialisasi Permendikbud. Generasinya sosial. Kalau kayak saya mah orang kedua, kalau nggak belakang, saya nggak tahu. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Permendikbud nomor 13 tahun 2025 terbaru. Makanya kita sosialisasi. Kemudian kita temanya kita ambil keberhasilan dan kesuksesan anak-anak kita. Tanggung jawab bapak dan ibu selaku orang tua. Dulu, bapak ibu paling gratis. Rakyat dulu, wajib. Anak dari rumah juga kewajiban dididik dan mengajar. Bahkan ada istilah rumah itu adalah madrasatul ula. Rumah itu adalah pendidikan alim pertama. Makanya tanggung jawab bersama orang tua. Orang tua itu kemampuannya beda-beda. Ada yang bisa tentang ilmu ini. Saya yakin zaman sekarang mah gak mungkin ada orang tua yang tidak tahu, tidak berbagi. Tetapi disadari tidak, seorang anak profesor juga tidak kira bapaknya profesor, anaknya dididik sendiri apa sekolah ke tempat lain. Iya. Begitu pula bapak dan ibu saya betul, supaya saya dapat anak. Bapak dan ibu pasti pintar, tetapi sekalipun bapak punya gelar kiai, gelar pasti anak-anaknya di sekolah bukan dididik. Anaknya kiai yang mondok di tempat lain, padahal dia punya pondok. Banyak profesor, lama dia berdalam ngajar, tetapi dia nggak bisa ngajar anaknya sendiri. Dididik dan perguruan tinggi, tandanya kita nggak sanggup lebih sendiri. Makanya perlu kerjasama dengan guru. Tanggung jawab. Kemudian berikutnya guru nggak ada artinya kalau tidak ada tempat untuk mengajar. Gak mungkin kita ngajar di jalanan. Gak mungkin kita ngajar di sembarang tempat. Tanggung jawab sekolah menyediakan ruang belajar, menyediakan alat praktek. Setelah anak-anak belajar, masyarakat juga harus punya tanggung jawab. Masyarakat harus punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Nah, kalau misalkan anak ibu di rumah rajin ke masjid, rajin ngaji, rajin silaturahmi dan sebagainya, masyarakat kan senang. Ya. Atau anak ibu jadi khawatir, orang azan, sih makan, main apa itu namanya? Saya nggak paham tuh kalau gua susah banget. Dan punya anak, kalau lagi pegang pakai, suruh sholat, jawabannya nyakitin banget. Tidak apa, tanggung nih, gak bisa ditinggal. Ada nggak anak ini?
Mudah-mudahan saya cewek cowok kalau pakai ini untuk memperakakan seperti ini, yang mengawal saya orang tua yang sawah masih kalau punya ragu kalau dulu dua kali kumpul. Ya. Oleh karena itu kita sadari perubahan adalah hal yang asli. Contoh yang biasa. Zaman sekarang, zaman now, kalau dulu kan kita kalau belajar kalau yang tua kalau masih muda kalau nggak salah kira-kira dulu zaman dulu apa ya? Mungkin kalau zaman sekarang mungkin anak bapak dan ibu beres orang begitu kalau terasa ini namanya dulu manusia kalau anak gandel banget kemungkinan ada mudah-mudahan tidak ada kita pasti berubah zaman dulu kita gak kenal komputer gak kenal HP sekarang kenal HP berubah kalau kita gak tahu itu perubahan kira-kira apa yang terjadi tinggalan dan bapak dan ibu itu punya HP semua dulu kan pernah kalau kita nggak paham cara memahami penggunaan HP ya kita nggak bisa berbuat apa-apa zaman sekarang kalau sekarang apa kalau dulu kan pakai surat aja diketik pakai amplop diantarin ke anak sekarang bapak ibu terima nggak undangan dengan kertas nggak terima kalau kita nggak menggunakan HP kita nggak tahu informasi makanya perubahan suatu hal yang pasti yang tidak kita hindari. Oleh sebab itu tanpa mengikuti perubahan kita nggak mau pegang HP sudah mau tahu TV Arab radio Arab mengikuti perubahan kita tak tahu lingkungan kita nggak tahu cara kita berkat adanya TV, YouTube, medsos, Instagram dan lain sebagainya kita tahu perkembangan yang punya apa? Kita akan tenggelam dengan terkiri berjalannya waktu dan akan jauh dari kesuksesan. Jadi pendek kata, mau tidak mau orang yang akan menggapai kesuksesan harus mengikuti perubahan. Ada kalau kesal dalam Al-Quran, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan berubah nasib kita semuanya. Bodoh-bodoh kaya, bodoh-bodoh ke sekolah pendidikan, mungkin. Semuanya inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kesuksesan, kegagalan adalah kita yang benar. Inna Allah la yughayyiru, Allah sesungguhnya tidak akan merubah nasib kamu, nasib anak-anak kita, nasib kita, kecuali anak-anak kita, orang tua kita, kaum golongan kita yang bisa merubah.
Bagaimana cara mengubahnya? Rasul pernah saya dengar dari guru kaki tangga saya juga, adibu awladakum di zaman ini. Didiklah anak-anak kamu dengan zaman, sesuai dengan zaman. Nah, ini tugas berikutnya. Ini visi nggak terlalu saya terangkan, menemui era profesional di bidang pendidikan dan dari lembaga ini, lembaga yang aman. Aman itu bisa diteruskan. Anak baru lulus tidur, diberi tugas, dapat jabatan, dia aman. Produktif itu artinya dia berwirausaha, dia bekerja terus menerus tanpa henti, kemudian inovatif itu menemukan hal-hal yang baru. Terus kreatif hampir sama dengan yang berbasis kritis dan tetap kita berdasarkan mendidik berdasarkan agama dan keterampilan hidup dan hidupnya. Nah, ini yang akan saya perkenalkan. Kita sepakat ke anak-anak bapak dan ibu, tanggung jawab siapa? Orang tua. Kenapa saya dulu orang tua? Anak itu lebih banyak bersama bapak dan ibu. Bapak kita. Mama minum. Itu 24 jam. Di sekolah ada berapa? Nah, anak-anak jam 7 pulang sampai di rumah jam 1 misalnya. Mau berapa? Sisa saya kembalikan kali ke rumah bapak. Baby, makasih ya. Harga itu kadang-kadang dari jam 7 sampai jam 1 yang sisanya dari tenaga masih ada 18 jam tanggung jawab bapak dan ibu. Makanya kita ingin sama-sama sekolah, ingin menyelesaikan pekerjaan 3T, ibu juga supaya anak-anak kita sukses, berhasil, dan tidak membuat gondok kita. Gondok tahu? Bahasa kita mau lengkap gondok, kesalahan. Supaya kita lihat anak kita bertahun enak dilihat, subuh juga ada di masjid, enak kan dilihat subuh masih tarik selimut, maghrib masih nongkrong. Apa kalau maghrib tidak ada di masjid, apalagi